Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Saputra dengan NPM 203307050. Di sini saya akan menjelaskan tentang roadmap roadmap dari tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Monitoring dan Controlling Kadar pH Air dan Nutrisi Abimik dengan IoT pada kebun hidroponik Madani Farm. Oke, latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Pada saat ini diperlukan inovasi-inovasi dalam pengembangan dalam sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi hidroponik. Hidroponik merupakan cara tanam tanpa memerlukan lahan yang luas sehingga sangat cocok dibudidayakan pada daerah-daerah perkotaan. Dengan teknologi Internet of Things dalam sektor pertanian dalam mengatasi permasalahan lahan pertanian menggunakan teknik penanaman hidroponik yang digabungkan dengan perangkat IoT. IoT. IoT adalah Internet of Things, kumpulan perangkat yang terdiri dari sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya dengan tujuan untuk bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Kenapa harus hidroponik? Hidroponik merupakan cara tanam tanpa memerlukan lahan yang luas, sehingga sangat cocok dibudidayakan pada daerah-daerah perkotaan. Karena memberikan kesan baru untuk kegiatan budidaya, tanaman khususnya aneka jenis sayur yang sebelumnya terkesan ribet dan kotor. Kenapa ppm dan pH air dalam hidroponik? Dalam bertanam hidroponik, setiap tanaman membutuhkan ppm dan pH yang berbeda-beda. Agar bisa tumbuh maksimal, pemberian nutrisi juga harus tepat. Artinya adalah pemberiannya berdasarkan umur tanaman, bisa bertahap, dinaikkan secara sedikit demi sedikit, atau dari batas bawah langsung ke batas atas. Berikut ini adalah ppm dan pH air dalam hidroponik. Ada bunci, senam, pH-nya, ppm-nya 1400 sampai 2800, dan seterusnya. Rumusan masalah. Bagi Bagaimana merancang dan membangun alat monitoring dan controlling nutrisi water pH dan Abimik menggunakan IoT di kebun hidroponik Madani Farm? Bagaimana dengan hasil kalibrasi dan akurasi alat uji sensor pH dan sensor TDS? Bagaimana cara menampilkan data sensor yang dikirim oleh NotMCU EPS 8266 ke website? Bagaimana alat merespon ketika mendeteksi pH air dan ppm dalam air? Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: membuat alat monitoring dan controlling nutrisi water pH dan abimik menggunakan IoT di kebun hidroponik Madani Farm. Memastikan akurasi alat uji sensor pH dan sensor WDS, menampilkan data sensor yang dikirim dari NotMCU EPS 8266 ke website. Sensor dapat mengontrol dan nilai pH dan ppm di dalam air. Batas masalah tidak membahas pengaruh sensor terhadap rendaman air dalam waktu yang lama. Sistem kontrol tidak memberikan informasi balik mengenai kondisi tanaman baik atau buruk. Variabel yang dikontrol yaitu pH dan ppm. Membahas masalah salju dan kelembaban untuk tanaman. Tidak membahas jika kondisi tanah air dan tanda nutrisi abimik kosong. Berbasis website, tidak diimplementasikan pada platform Android. Tinjauan penelitian terkait nomor satu, ada Hidayat Amrullah, penelitian sistem kontrol dan monitoring tanaman hidroponik berbasis Internet of Things menggunakan NotMCU PS32, alat untuk membuat sistem nutrisi otomatis pada tanaman hidroponik dengan memanfaatkan bagian sensor dan melakukan
pemetaan perkembangan tanaman hidroponik secara jarak jauh melalui internet. Penyelesaian masalah teknologi IoT diterapkan untuk melakukan kontrol dan monitoring pada tanaman hidroponik dengan salah satu perangkat IoT yaitu Node MCU IPS32 menggunakan Node MCU hanya menggunakan sensor suhu dan pH. Taufan April Mahaputri Daika pengendalian pH dan EC pada larutan nutrisi hidroponik tomat cherry. Sistem otomatis untuk proses pencampuran larutan nutrisi pada tanaman tomat cherry hidroponik dengan menggunakan sensor EC pada pH dan pH untuk mendeteksi nilai kepekaan larutan nutrisi. Buat sistem otomatis pencampuran nutrisi untuk hidroponik metode WIC dengan menggunakan sensor pH dan sensor EC. Sensor EC akan diolah untuk proses pencampuran air pupuk A dan pupuk B untuk dijadikan larutan nutrisi. Menggunakan sensor pH hanya dapat diaplikasikan di tomat cherry menggunakan Arduino Mega 2560 sensor EC. Muhammad Giri Ginanjar, perancangan sistem irigasi dan kontrol nutrisi otomatis untuk budidaya tanaman dengan teknik hidroponik. Penerapan teknologi pada bidang pertanian, khususnya bidang hidroponik, sistem pengairan yang dirancang menggunakan sensor EC dan sensor pH yang akan dioperasikan nilai yang dengan sensor suhu. Buat hardware yang digunakan untuk otomatis sistem irigasi hidroponik dengan menggunakan nutrisi dirancang menggunakan sensor EC dan sensor pH yang akan kompensasi nilainya dengan sensor suhu. Data dari ketiga sensor tersebut digunakan sebagai input untuk kontrol PID. Gunakan sensor pH biasanya digunakan di beberapa jenis sayuran. Menggunakan sensor EC input kontrol PID. Tahapan penelitian, tahapan persiapan, tahapan kedua analisis kebutuhan sistem, tahap ketiga perancangan perangkat keras, tahap keempat perancangan perangkat lunak, kalibrasi dan uji keakurasian masing-masing sensor, pengujian alat, kesimpulan. Desain sistem. Desain sistemnya seperti ini dari MCU nanti akan dialirkan ke TDS meter, pH meter, dan sensor suhu serta sensor jarak. Nanti dari node MCU akan mengatur atau mengontrol dengan menggunakan valve dan pompa tersebut dengan aliran listrik DC 12 volt. Flowchart monitoring TDS. Sensor TDS, pembacaan sensor TDS, jika ppm kurang dari parameter, maka valve akan on. Ya, pH lebih dari parameter, maka valve off. Mengirim data ke sensor melalui website selesai. Flowchart monitoring pH, start, sensor pH, pembacaan sensor pH. Jika pH parameter kurang kurang dari parameter, maka valve akan on. Jika melebihi parameter, maka valve akan jika parameternya lebih besar dari pH, maka valve 4 akan on. Jika parameternya tidak lebih besar dari pH, maka akan turun lagi. Jika pH parameter pH akan membaca sensor pH lagi, mengirim data ke server website valve off. Selesai. Proses kerja sistem start, inisialis sensor, suhu sensor TDS, sensor pH, connect ke WiFi, berhasil, connecting ke service, kirim data dan menampilkan data ke service web. Desain wireframe. Nanti akan dibuat wireframe sebagai user, monitoring, kontrol, pH, suhu,
Tempat dan waktu pelaksanaan, lokasi tempat penelitian adalah di Kebun Hidroponik Madani Farm yang berada di Jalan Ikan Tombro, Nomor 7, Tanjung Sekar, Kecamatan Lewaruk, Kota Malang, Jawa Timur. Jadwal pelaksanaan tugas akhir, penentuan tema dan judul tugas akhir, penyusunan proposal tugas akhir, penyusunan laporan tugas akhir di bulan Desember 2022, seminar proposal, evaluasi dan revisi proposal tugas akhir, perancangan alat, laporan tugas akhir di Januari 2023, evaluasi dan revisi proposal tugas akhir, perancangan alat, penyusunan laporan tugas akhir di Februari 2023, Maret 2023, perancangan alat, pembuatan alat, penyusunan laporan tugas akhir, pembuatan alat, pengujian alat, penyusunan laporan tugas akhir di April 2023, pembuatan alat, pengujian alat, penyusunan laporan tugas akhir di Mei 2023, Juni evaluasi dan penyusunan alat, penyusunan laporan tugas akhir, Juli penyusunan laporan tugas akhir, uji tugas akhir, revisi laporan dan laporan tugas akhir. Perkiraan biaya net MCU 30, sensor pH ampli 275, sensor TDS 215, sensor suhu 62, valve elektrik 300.000, pompa DC 59, LCD 16 kali 2, 21, AB mic 25, pupuk pH up dan pH down 25, Dumai 400, total 1.414. Sekian dari roadmap dari tugas akhir saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.